Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, hari ini kita akan mulai pembelajaran yaitu pembelajaran SKI. Bertemu lagi dengan Ibu yaitu Bu Nurma. Anak-anak, sekarang buka buku kalian yaitu bab 1, mengenal dan mengidentifikasi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Buka bukunya pelajaran 1 yaitu Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, peristiwa yang terjadi menjelang hijrah Rasulullah SAW. Dakwah Mus'ab bin Umair sukses. Mus'ab bin Umair yang masih muda diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di kota Yasrib. Dalam waktu 1 tahun, suku Aus dan Khoraj masuk ke dalam Islam. Nah, ketika tiba musim haji, kaum muslimin dari kota Yasrib menunaikan ibadah haji. Mereka semua berjumlah 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka secara sembunyi-sembunyi menemui Rasulullah SAW, dan pertemuan itu dihadiri oleh paman Nabi yang masih musyrikin, yaitu bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk memegang teguh agama Islam, membela dan melindungi Rasulullah SAW seperti melindungi diri sendiri dan keluarga mereka. Yang kedua, kaum muslimin berhijrah. Umat Islam di kota Yasrib, mereka menjadi penolong. Nah, ketika mereka menjadi penolong, mereka disebut kaum Ansor. Sedangkan saudara seagama yang hijrah atau pindah dari Mekah disebut kaum Muhajirin. Nah, kalian di sini harus bisa membedakan antara yang menjadi penolong yaitu kaum Ansor dan yang ditolong atau yang hijrah yaitu kaum Muhajirin. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Yasrib secara sembunyi-sembunyi, dan beberapa orang masih tertinggal karena ditahan oleh musyrikin Quraisy. Beberapa orang lagi masih tertinggal di Mekah karena menunggu perintah langsung dari Allah dan adanya tugas khusus dari Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW menunggu perintah hijrah dari Allah. Nah, Abu Bakar ditugasi untuk menemani Rasulullah SAW. Sedangkan Ali bin Abi Thalib bertugas menyerahkan titipan sesuatu kepada pemiliknya. Yang ketiga, Rasulullah SAW berhijrah. Abu Jahal waktu itu mempunyai ide untuk membunuh Nabi Muhammad dan kaum musyrikin Quraisy menyetujui idenya itu. Rasulullah SAW ketika itu sudah mendapatkan perintah langsung untuk berhijrah oleh Allah. Nah, Rasulullah bersiap untuk berhijrah di malam itu. Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau di malam hari. Rasulullah SAW waktu itu keluar rumah di malam hari tanpa diketahui rombongan pembunuh. Dan akhirnya mereka hanya menjumpai Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidur beliau Rasulullah SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari karena mereka dikejar-kejar kaum Quraisy untuk dibunuh. Abdullah bin Abu Bakar sering datang pada malam hari untuk memberitahu keadaan musyrikin Quraisy yang mencari beliau berdua. Nah, Amr bin Fuhairoh, yaitu budak Abu Bakar, sambil dia mengembalakan kambing, kadang ia memberikan air susu kambing untuk Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur. Suraqah bin Malik mengajar Rasulullah SAW dengan berkuda, tetapi anehnya kuda yang dikendarai selalu terperosok ke dalam tanah. Suraqah bin Malik tahu bahwa Rasulullah dan Abu Bakar dilindungi oleh Allah, maka dia meminta Rasulullah SAW untuk menulis sebuah surat. Nah, itu sebagai bukti antara keduanya. Setelah itu, kemudian Suraqah bin Malik akhirnya pergi dan pulang. Kaum muslimin di kota Yathrib telah berkumpul menunggu kedatangan beliau Rasulullah SAW di luar kota Yathrib. Mereka menunggu dari pagi hingga matahari meninggi. Mereka pun pulang tanpa mendapatkan apa-apa, padahal mereka sudah menunggu lama hingga matahari menyengat di tubuh mereka. Beliau Rasulullah tidak muncul juga. Pada saat itu, ada seseorang dari kaum Yahudi melihat kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian ia memberitahu kepada kaum muslimin bahwa orang yang mereka tunggu-tunggu sudah tiba. Nah, ada orang tua, wanita, dan anak-anak menyambut beliau Rasulullah SAW dengan sukaria di hari yang dipersaksikan oleh banyak orang. Setelah Rasulullah sampai di kota Yathrib, tempat pertama yang disinggahi Rasulullah SAW adalah Masjid Quba. Beliau singgah beberapa hari untuk mendirikan Masjid Quba. Nah, beliau kemudian melanjutkan perjalanan hingga onta beliau duduk di kandang onta milik kedua anak yatim dari suku Bani Malik An-Najjar, yaitu di sisi rumah Abu Ayyub. Rasulullah SAW singgah di rumah Abu Ayyub. Nah, kemudian tanah milik kedua anak yatim itu dibeli dan dibangunlah Masjid Nabawi di tanah tersebut. Demikianlah akhirnya beliau menetap di kota Yathrib bersama-sama dengan para sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Kaum muslimin dari suku Khazraj dan Aus melindungi Rasulullah SAW dan para muhajirin. Nah, nama Yathrib sekarang diganti Madinah Al-Munawwarah yang sekarang kita kenal. Sejak inilah ditetapkanlah awal tahun Hijriah. Nah, tahun 1 Hijriah itu bertepatan dengan tahun ke-13 kenabian. Kemudian beliau Rasulullah SAW membentuk negara Islam dan menghimpun kekuatan bersama para sahabatnya untuk menghadapi serangan musuh Islam. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.